it's not like exactly what I imagined before. Dan akhirnya gue jadi overwhelmed lagi, dan gue jadi mikir segalanya tuh tentang algoritma. Dan ini bukan gue gak bersyukur ya, tapi maksudnya ya paling gak nyampe 10 gitu loh. Dan hi guys, welcome to my first episode of, I actually don't know the name, but it's going to be a series. So yeah, sebenarnya gue mau membuat video series di mana gue membicarakan tentang satu topik di dalam satu video, atau misalnya kayak satu hal yang pengen gue omongin. I'm not sure what it is, we'll figure out along the way gitu. Jadi gue mau cerita sedikit bahwa di tahun ini gue memiliki sebuah goals untuk create more than consume, yaitu adalah gue membuat lebih banyak daripada gue mengkonsumsi. Kenapa akhirnya gue pengen create more than consume? Karena di tahun lalu gue merasa gue terlalu banyak mengkonsumsi media sosial, dan gue jadi terlalu banyak mengkonsumsi dan jadi terlalu banyak dipengaruhi oleh orang-orang gitu loh, instead of like having my own thinking, if that makes sense. Lalu kenapa akhirnya gue terinspirasi lagi untuk untuk creating gitu? Karena I don't know, I think like sebenarnya I love sharing about my life, not like sharing like memamerkan atau kayak nunjukin hidup gue, tapi I really want to share like my journey dan hal-hal yang gue pelajarin sepanjang hidup gue. Asik, padahal gue baru 21 tahun, tapi that's the point. I just turned 21 last year, dan gue merasa there are so many things that I learned. But anyway, di bulan Desember kemarin itu gue mulai untuk mencoba content creating again, tapi kayak udah iseng-iseng aja gitu loh. Background sedikit, jadi di tahun 2023 akhir kayaknya gue tuh pernah mencoba untuk menjadi content creator gitulah di TikTok. Namun di saat itu tuh gue merasa kayak gue tuh gak cocok gitu loh untuk menjadi content creator di TikTok, karena di situ gue belum mengenal diri gue secara mendalam gitu ya. Sebenarnya sekarang juga enggak sih, cuman di situ gue lebih kayak clueless dan lebih naif lagi. Jadi gue tuh punya certain image yang kayak pengen gue tunjukin terhadap dunia. Kayak gue tuh pengen orang lain tuh melihat gue seperti ini gitu, yang which is not true about myself. Yang jatuhnya gue bukan bohong sih, tapi lebih kayak terlalu mempoles hidup gue gitu. Sedangkan gue tuh bukan orang yang into that thing gitu loh, ngerti gak sih? Jadi I think there are like the desire to be like. Jadinya setiap hari gue tuh kayak selalu pointing my life untuk ke arah TikTok gitu loh. Jadi gue kayak, oh ya gue beli apa lagi ya buat dikontenin di TikTok, gue kemana lagi ya buat dikontenin di TikTok gitu. Padahal sebelumnya gue bukan orang yang seperti itu. Jadi buat konsisten dalam content creating di TikTok itu lumayan susah buat gue di saat itu. Lalu di Desember tahun 2025 kemarin, I try to like content creating again. Tapi sebenarnya ini karena iseng aja. Jadi gue iseng untuk main TikTok aja. Terus tiba-tiba one of my video came viral, dan gue tuh kayak mikir kayak, apakah ini pertanda gue untuk menjadi content creator? Dan I give myself 1 month untuk mengupload konten tiap hari. Kenapa sebulan? Karena waktu itu pernah ada yang lewat FYP gue bahwa dia nyoba sebulan content creating and it's like it changed her life gitu loh. Dan I tried terus sebenarnya nggak nyampe 30 hari, jadinya sampai 25 hari doang. Di hari ke-25 itu nothing change actually. It's just like I gain a few followers, I got 2 viral videos, but kayak gain few followers itu kayak bener-bener kayak, ini bukan gue gak bersyukur ya, tapi maksudnya ya paling gak nyampe 10 gitu loh. Dan like it's not like exactly what I imagined before ketika gue memulai journey content creating ini. Dan akhirnya gue menganalisa kenapa ini gak works gitu loh di akun gue. One of the reason adalah akun gue itu gue buat dengan nomor telepon. Jadi banyak yang kayak video gue tuh akhirnya lewat di
antara kontak-kontak gue, jadinya banyak yang gak nyantol ke audiens yang pengen gue tuju gitu. Jadi akhirnya gue buat akun baru. Actually the name is also Life Lesson Collectors, kayak this YouTube account. Lalu gue kayak okay, I was like restart doing like the 30 days challenge tapi di akun baru gitu. Namun akhirnya yang tadinya goals gue adalah create more than consume, jadinya gue consume more than create. Gue jadi kayak overwhelmed banget dengan segala teori per content creatoran ini gitu. I think it's normal gitu loh untuk merasa pengen berhasil gitu kan dalam goals yang pengen lo capai. Goals gue adalah having like brand deals or at least like got kayak 1,000 followers. Tapi jadinya tuh gue sangat amat terpaku dengan goals gitu loh instead of creating. Dan gue jadi kayak terlalu banyak research tentang orang-orang yang ya bisa dianggap berhasil lah ya di TikTok, and like what's their method dan apa yang mereka lakukan untuk dapat brand deals dan segala macem. Dan akhirnya gue jadi overwhelmed lagi dan gue jadi mikir segalanya tuh tentang algoritma dan kayak gimana caranya video gue bisa up ke orang-orang gitu loh, ngerti gak sih? Yang jadinya gue jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya gue nggak suka dan gue nggak tertarik, tapi pengen gue lakukan karena pengen mencapai goals gue itu gitu. Akhirnya gue lumayan menyerah dengan goals content creator gue ini, karena setelah gue mempelajari tentang algoritma TikTok itu, it's very based on attention gitu. Jadi kayak attention orang tuh adalah nilai tukar di aplikasi TikTok ini, dan kayak kalau nggak menarik itu ya udah gitu, lo akan terlewati. I think like first second time I don't like TikTok, dan di tengah-tengah demotnya gue dalam kayak mencapai goals gue ini, tiba-tiba di beranda Netflix gue muncul film Julie and Julia, which is a very underrated movie. I never ngelihat orang kayak suka banget dengan film ini. Basically it's like a memoir or like biography kali ya, yang berbentuk film tentang seseorang namanya Julie. Dia tuh lagi sangat amat having crisis of her life gitu in like her early 20s 30s, yang kayak dia ngerasa dia nggak tahu apa yang dia pengen dalam hidupnya. Dia ngerasa lagi gagal banget dan dia lagi behind her life gitu loh dibandingkan teman-temannya. Dan akhirnya dia memulai journey ini untuk membuat resep dari buku masaknya Julia Child. Dia post di blog secara konsisten setiap hari selama 1 tahun dan memasak 574 resep kalau nggak salah, and it changed her life. Yang akhirnya blog itu dijadikan buku, dan buku itu akhirnya kan dijadikan film itu sendiri gitu. And I feel so inspired. Gue membuat sebuah goals dan sebuah deadline seperti Julie. So I'm giving deadlines to this content creating. I don't want it to be 30 days like I'm doing on TikTok, dan yang kayak memaksakan diri untuk berproses secepat itu gitu loh. Jadi gue memberikan diri gue 365 hari. Hari ini tanggal 9 Februari. Gue akan membuat 1 video 1 hari. Enggak ya, I think it's not realistic. Seminggu sekali deh, seminggu sekali. Gue akan membuat video minimal banget seminggu sekali. But it's good if like gue bisa lebih, tapi minimal banget seminggu sekali sampai 9 Februari 2027. It's very crazy to say 2027 karena it's just like very far away. Dan goals gue adalah mencapai 2026 subscriber, karena ini tahun 2026 and I don't, it's just like the goals. So yeah, I hope we found something interesting within 1 year. Gue udah ngantuk banget sebenarnya, gue udah nggak tahu gue ngomong apa. Namun ya, see you on another video. Toodles.